Hari ini kita akan membahas salah satu pemikir ekonomi di Indonesia yang banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia hingga masa kini. Selain itu, tokoh ini juga terkenal karena banyak melahirkan generasi-generasi pemikir ekonomi baru yang hingga saat ini menduduki posisi strategis di dalam kekuasaan ataupun pemerintahan. Halo Sobat Netizen Indonesia, kembali lagi di channel ini. Belakangan ini, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita sering mendengar istilah danantara dan deregulasi ekonomi. Ya, banyak pengamat-pengamat ekonomi yang mengaitkan istilah tersebut dengan visi besar seorang pemikir ekonomi di Indonesia yang juga merupakan ayahanda Presiden Prabowo. Tentunya dengan asumsi tersebut, kita dapat berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilahirkan oleh Presiden Prabowo banyak dipengaruhi oleh pemikiran Bapak Soemitro. Lalu, bagaimana sih pemikiran-pemikiran dan kisah perjuangan hidup Bapak Soemitro? Yuk kita ulas dalam ulasan berikut ini. Soemitro terlahir di Gombong, Kabupaten Karanganyar atau sekarang wilayah Kabupaten Kebumen, Presidenan Kedu pada tanggal 29 Mei 1917. Soemitro terlahir di kala ayahnya Margono Joyo Hadikusumo menjadi pejabat koperasi pada pemerintahan Kabupaten Karanganyar atau Kebumen. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Ningrat Jawa di Banyumas, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo dan Siti Katumi Wirodiharjo. Keluarga Joyo Hadikusumo sendiri dikatakan merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara atau Pangeran Banyakwide dari Karanganyar Kebumen, seorang yang pernah menjadi Bupati Karanganyar, sekarang Kebumen, sekaligus Panglima Laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu, dan Adipati Merapat atau Raden Joko Kaiman Bupati Banyumas yang pertama. Ayah Soemitro adalah pegawai tingkat menengah dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang belakangan menjadi pendiri Bank Negara Indonesia. Soemitro memulai pendidikannya di Sekolah Europasce Legre School atau sekarang setara dengan sekolah dasar. Pada tahun 1935, setelah menyelesaikan pendidikan di Hindia Belanda, Soemitro melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ekonomi Netherlands Economics Hogeschool di Rotterdam, Belanda. Pada masa itu, karena depresi besar, tidak banyak putra Indonesia, bahkan keturunan priai, yang dapat berkuliah di luar negeri. Ia juga sempat menempuh kursus filosofi dan sejarah di Universitas Paris selama tahun antara 1937 hingga 1938, setelah ia mendapatkan gelar sarjana dari Rotterdam. Selama studinya, Soemitro turut bergabung dalam organisasi mahasiswa Indonesia yang bertujuan mempromosikan seni budaya Indonesia. Saat Soemitro sedang menyelesaikan disertasinya di Rotterdam, pada bulan Mei 1940, Jerman Nazi menyerbu Belanda dan Soemitro nyaris terbunuh dalam pengeboman kota Rotterdam. Dinding kamar kosnya runtuh karena bom. Soemitro berhasil menyelesaikan disertasinya pada tahun 1943 dengan judul disertasi dalam bahasa Indonesia Kredit Rakyat di Masa Depresi, dan ia memperoleh gelar doktor ekonomi. Seusai perang berakhir, Soemitro sempat menjadi anggota delegasi Belanda dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di London pada bulan Januari 1946, sebelum pulang ke Indonesia pada bulan Maret 1946. Menurut laporan pemerintah Britania Raya, pihak Belanda sengaja mengajak Soemitro demi memberikan kesan positif ke negara-negara lain, tetapi Soemitro merasa dikecewakan sehingga ia kembali ke Indonesia.
Sumitro pulang ke Indonesia pada tahun 1946 dan diangkat menjadi staf oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan mulai aktif dalam Kementerian Keuangan. Ia sempat diculik kelompok Persatuan Perjuangan dalam peristiwa 3 Juli 1946 bersamaan dengan Syahrir dan Menteri Kemakmuran Darmawan Mangkukusumo. Belakangan ia ditugaskan ke Amerika Serikat sebagai wakil ketua delegasi dan duta berkuasa penuh urusan ekonomi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jabatan ini dipegangnya sampai tahun 1950. Ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Kedutaan Besar Indonesia di AS. Di masa agresi militer Belanda II diluncurkan, Sumitro beserta anggota delegasi Indonesia lainnya berperan penting dalam menggalang perhatian dan simpati dunia. Delegasi Indonesia di AS yang tadinya tidak dianggap mendadak menjadi pusat perhatian, dan Sumitro diundang untuk bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Robert A. Laford. Setelah pertemuan tersebut, Sumitro menggelar konferensi pers yang diliput oleh berbagai media AS. Surat kabar The New York Times pada tanggal 21 Desember 1944 mencetak keseluruhan isi pernyataan dari Sumitro yang menuntut AS menghentikan bantuan rencana Marshall untuk Belanda. Sumitro juga mengambil peran penting dalam konferensi meja bundar selaku Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan. Awalnya pihak Belanda menuntut Indonesia mengambil alih hutang pemerintah Hindia Belanda sebesar 6 miliar gulden. Tetapi Sumitro menyampaikan pandangan sebaliknya bahwa pihak Belanda berutang sebesar 500 juta gulden ke Indonesia. Menurut argumen Sumitro, sebagian besar utang tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran militer Belanda selama Perang Kemerdekaan dan tidak masuk akal bagi pihak Indonesia untuk membiayai perang melawan diri sendiri. Setelah proses negosiasi, disetujui bahwa pihak Indonesia akan mengambil alih hutang sebesar 4,3 miliar gulden yang harus dilunasi per bulan Juli 1964. Sumitro sebenarnya tidak setuju dengan ini dan ingin melanjutkan perundingan, tetapi Wakil Presiden Muhammad Hatta menganulir keputusan Sumitro dan menyetujui angka tersebut. Sumitro juga ingin menyelesaikan urusan Papua Barat dalam konferensi tersebut, tetapi sekali lagi Hatta memutuskan untuk menganulir Sumitro. Setelah pengakuan kedaulatan, Sumitro ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Nasir sebagai perwakilan anggota Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dipimpin Syahrir. Kebijakan ekonomi Sumitro berfokus ke program industrialisasi, berlawanan dengan arah Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawira Negara, yang lebih mengarah kepada pengembangan pertanian. Sumitro menyusun rencana urgensi perekonomian alias Sumitro Plan yang diterbitkan pada bulan April 1951 setelah jatuhnya Kabinet Nasir. Rencana ini mencakup penggunaan uang negara untuk membangun sejumlah fasilitas industri di Pulau Jawa dan Sumatera dalam 2 tahun, termasuk pembangunan kembali sejumlah pabrik yang rusak karena perang. Selama masa Kabinet Nasir, Sumitro juga berkeliling Eropa, khususnya di Belanda, untuk menarik investasi asing dalam mendirikan pabrik di Indonesia. Salah satu program Sumitro lainnya merupakan program Benteng, yaitu suatu program yang mengatur lisensi impor barang tertentu yang harus dimiliki oleh pengusaha pribumi. Meskipun Sumitro sendiri sebenarnya lebih menyukai mekanisme pasar bebas. Setelah jatuhnya Kabinet Nasir, Sumitro menjadi dekan kedua Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setelah dekan sebelumnya, Sunarjo Kolopeking mengundurkan diri. Ia menjabat sebagai dekan antara 1951 sampai 1957. Selama masa jabatannya, Sumitro mengundang sejumlah akademisi dari Belanda karena kekurangan staf pengajar di UI. Sumitro juga mendirikan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat, sekarang LPIMFE UI, yang belakangan sering diberdayakan untuk
untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, Sumitro juga ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Kementerian Keuangan pada masa itu masih mencakup sejumlah besar pegawai berkebangsaan Belanda, dan menurut Sumitro, para pegawai ini ahli dalam administrasi tapi tidak paham ilmu ekonomi. Selama masa Wilopo, proses nasionalisasi Bank Indonesia selesai dan Sumitro mewajibkan semua anggota Dewan Direksi BI berkebangsaan Indonesia. Ia juga memperluas cakupan program benteng dari sekitar 10% produk impor menjadi lebih dari 50%. Ini dilakukan meskipun Sumitro sendiri tahu bahwa implementasi program benteng bermasalah, dan Sumitro sendiri berkomentar bahwa sebagian besar pengusaha yang diuntungkan program benteng bisa saja hanya parasit. Sumitro dianggap sebagai menteri paling berkuasa dari PSI selama era demokrasi liberal. Dalam makalah yang diterbitkan tahun 1952, Sumitro menjabarkan tujuannya dan kebijakannya, yakni meningkatkan konsumsi dan investasi dalam negeri sembari memperbaiki neraca dagang negara. Setelah Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto, sejumlah bekas murid Sumitro seperti Wijoyo Nitisastro, Muhammad Sadli, dan Emil Salim ditunjuk sebagai menteri atau penasihat dalam pemerintahan. Soeharto menugaskan Ali Murtopo untuk memulangkan Sumitro ke Indonesia, dan Ali bertemu dengan Sumitro untuk membujuknya pulang di Bangkok pada bulan Maret 1967. Sumitro setuju untuk pulang, dan ia kembali secara rahasia pada pertengahan tahun 1967. Karena kekhawatiran pemerintah akan simatisan Orde Lama, Sumitro diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Pembangunan I pada tanggal 10 Juni 1968. Sebagai Menperindak di Orde Baru, Sumitro mengimplementasikan sejumlah kebijakan dagang yang bertujuan untuk mendorong ekspor atau menekan impor produk tertentu. Sebagai contoh, Sumitro mendirikan beberapa badan yang mengatur kualitas dan ekspor komoditas kopi dan kopra, sembari melarang ekspor karet alam berkualitas rendah untuk mendorong hilirisasi industri karet. Sumitro juga mendorong pengurangan impor barang konsumsi dan peningkatan impor barang modal, dan biaya masuk ditingkatkan sebagai pendapatan pemerintah. Kabinet Pembangunan I ini juga mencakup mafia Berkeley, sekumpulan ekonom yang belajar di universitas-universitas barat dan sebagian pernah menjadi murid Sumitro. Selain sebagai Menperindak, Sumitro juga menjadi salah satu penasihat ekonomi Soeharto. Pada tahun 1973, Sumitro dijadikan Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II. Ada sejumlah pihak yang beranggapan bahwa perombakan ini disebabkan adanya pertidaksetujuan antara Sumitro dan Soeharto dalam kebijakan ekonomi. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Riset, Sumitro memulai program penelitian nasional dalam bidang ekonomi yang melibatkan fakultas-fakultas berbagai universitas di Indonesia dengan tujuan membantu penyusunan program ekonomi pemerintah. Hal ini dilakukan Sumitro karena kekhawatirannya bahwa rencana pembangunan 5 tahun Soeharto kurang memperhitungkan tren dan kondisi ekonomi jangka panjang di Indonesia. Meskipun program ini berguna untuk pemerintahan, Sumitro digantikan oleh B.J. Habibie dalam Kabinet Pembangunan III, sehingga program tersebut dihentikan. Sumitro menikah dengan Dora Mary Sigar yang saat itu merupakan mahasiswa keperawatan di Utrecht ketika keduanya belajar di Belanda. Mereka menikah pada 7 Januari 1947. Meski berbeda agama, Dora merupakan seorang beragama Kristen yang berasal dari Manado, sementara Sumitro beragama Islam. Kemudian tinggal di daerah Matraman, Jakarta. Anak pertama mereka yakni Biati Ningsih Miderawati menjadi sarjana pendidikan dari Universitas Harvard.
Anak kedua adalah Mariana Ekowati, menjadi ahli mikrobiologi. Anak ketiga Prabowo Subianto, merupakan Presiden Indonesia ke-8 dan juga sempat menikah dengan Titi Soeharto, putri dari Soeharto. Anak bungsu Hasim Joyo Hadikusumo menjadi pembisnis grup Arsari. Soemitro terkenal sebagai perokok berat. Selama 1942 sampai 1994, Soemitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah, khususnya urusan ekonomi. Soemitro meninggal dunia di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur pada 9 Maret 2001 dalam usia 84 tahun. Ia sudah cukup lama menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Sesuai wasiatnya agar dimakamkan dengan cara dan tempat sederhana, Soemitro dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Demikianlah kisah perjalanan hidup Soemitro. Jangan lupa berikan kritik dan saran melalui komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.